Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mengupload contoh soal SKB. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal PAI. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan teks soal, terutama bagian ayat-ayatnya, karena ada beberapa soal yang tulisannya memang kurang jelas, terutama yang di bagian ayat. Jadi saya mohon maaf. Kemudian jika ada kesalahan dalam kunci jawabannya boleh diperbaiki nantinya pada kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Contoh soal SKB Guru Mata Pelajaran Agama Islam CPNS tahun 2019. Nomor 1. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan selalu berbuat kejahatan termasuk orang yang A. Durhaka kepada Allah, B. Durhaka kepada diri sendiri, C. Menganiaya diri sendiri, D. Merugikan diri sendiri, E. Menyiksa diri sendiri. Jawabannya adalah C. Menganiaya diri sendiri. Soal nomor 2. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub menempati lokasi kutub selatan magnetis dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Daud nomor 4310 dan Abdullah bin Amru bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa titik-titik. A. Munculnya Dajjal, B. Munculnya binatang melata, C. Muncul bumi tertutup kabut, D. Matahari terbit dari barat, E. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kunci jawabannya adalah D. Matahari terbit dari barat. Nomor 3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut titik-titik. A. Sabiqum bil khairat, B. Zalimun li nafsihi, C. Khairun nasi, D. Muqtasid, E. Mujtahid. Maka jawabannya adalah muqtasid. Nomor 4. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal, B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan, C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang, D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Kunci jawabannya adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Nomor 5. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat kecuali A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup, B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal, D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta, E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Kunci jawabannya adalah C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Nomor 6.
Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan titik-titik. A. Pahala yang setimpal. B. Melapangkan rizki. C. Melapangkan kuburnya. D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. E. Melapangkan pekerjaannya. Oke, kita lihat. Allah memberikan balasan bagi orang yang memberikan kelapangan tempat kepada orang lain dengan titik-titik. Maka jawabannya adalah D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Nomor 7. Fastabiqul khairat artinya titik-titik. A. Berlomba dalam belajar. B. Berlomba dalam disiplin. C. Berlomba dalam kesehatan. D. Berlomba dalam kebaikan. E. Berlomba dalam kedudukan. Ini sering kita dengar ya. Maka jawaban yang benar adalah D. Berlomba dalam kebaikan. Nomor 8. Perhatikan potongan ayat berikut. Yafsahillahu. Maksud potongan ayat di atas adalah Allah akan memberi pahala. B. Allah akan memberi ampunan. C. Allah akan memberi pangkat. D. Allah akan membimbing. Maka jawabannya adalah B. Allah akan memberi ampunan. Jadi yafsahillahu artinya adalah Allah akan memberi ampunan. Nomor 9. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar titik-titik. A. Bersilaturahmi. B. Saling tolong-menolong. C. Mencari rezeki yang halal. D. Bekerja keras. E. Berlomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah E. Berlomba dalam kebaikan. Jadi surah Al-Baqarah 148 memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nomor 10. Kalimat berikut yang berarti kebaikan adalah A. Zolim. B. Harir. C. Khobir. D. Al-Khairat. E. Libasuhum. Yang artinya kebaikan adalah yang D. Jawabannya adalah D. Al-Khairat. Nomor 11. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. Ilmu tajwid. B. Ilmu nahwu. C. Ilmu fikih. D. Ilmu tajwid. E. Ilmu saraf. Tajwidnya ada 2 ya, antara A dengan D. Kita lihat kunci jawabannya adalah ilmu tajwid. Maka ini jawabannya, jawabannya D, yang A ilmu tauhid, yang D ilmu tajwid. Maaf saya salah lihat tadi. Jawabannya adalah ilmu tajwid. Nomor 12. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk keburukan pada setiap hari raya. Kita lihat kunci jawabannya, maka jawabannya adalah B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Oke. Kita lanjut nomor 13. Dalam membaca Al-Quran hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya A. Suci dari hadas. B. Lagunya bagus. C. Benar dan lancar. D. Tajwidnya benar. E. Suaranya merdu. Kita lihat kunci jawaban adalah D. Tajwidnya benar. Fasih itu ternyata tajwidnya benar. Oke, nomor 14. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut A. Zalimun li nafsih. B. Muqtasid. C. Sabiqum bil khairat. D. Orang kafir. E. Orang munafik.
Kita lihat yang zalim kepada dirinya sendiri adalah zalimun linnafsih. Jawabannya adalah A. Nomor 15, perhatikan potongan ayat berikut ini. Fastabiqul khairat. Potongan ayat di atas artinya A. Berpedoman kepada Al-Quran, B. Saling melakukan kebaikan, C. Suka berbuat kebaikan, D. Mendahulukan kebaikan, E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sudah tadi di soal nomor berapa ya? Jawabannya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah E. Nomor 16, perhatikan potongan ayat berikut. Walikulli wijhah. Walikulli wijhah. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid, hukum bacaannya adalah A. Idgham bila gunnah, B. Idgham mislain, C. Idgham bi gunnah, D. Idgham samsiyah, E. Idgham mimi. Jawabannya adalah idgham bi gunnah. Nomor 17, perhatikan potongan ayat berikut. Istofaina. Arti lafal di atas adalah A. Pertengahan, B. Pakaian mereka, C. Kami pilih, D. Kami wariskan, E. Mutiara. Jawabannya adalah C. Kami pilih. Nomor 18, perhatikan potongan ayat berikut. Inna. Lafal di atas dibaca A. Samar, B. Jelas, C. Panjang, D. Berdengung, E. Pendek. Jawabannya adalah berdengung, D. Inna. Nomor 19, orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan titik-titik. A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya, B. Dihargai di masyarakat, C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh, D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain, E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Jawabannya adalah C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. Nomor 20, surga an diperuntukkan bagi orang yang A. Berlapang-lapang dalam majelis, B. Beriman dan mencari ilmu, C. Beramal soleh, D. Lebih dahulu berbuat kebaikan, E. Suka melakukan kebaikan. Kunci jawabannya adalah D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Nomor 21, perhatikan potongan ayat berikut. Walikullin huwa muwalliha. Lafal yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah jahatun, wijhatu, wajahtun, wajahatun, wajahitu. Mohon maaf ya jika ada salah dalam pengucapannya. Ini karena apanya juga kurang jelas. Jika teman-teman tahu yang benarnya, silahkan nanti di komen. Kunci jawabannya adalah B. Sambungannya adalah walikullin wijhatu huwa muwalliha. Nomor 22, menurut Al-Quran surat Fatir ayat 32, orang Islam yang menerima Al-Quran akan mendapatkan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam titik-titik. A. Surga Firdaus, B. Surga Naim, C. Surga Ma'wa, D. Surga An, E. Surga Darussalam. Jawabannya adalah surga An, D. Kita lanjut soal nomor 23. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah, D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Maka jawabannya yang kecualinya adalah A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain.
Nomor 24. Di dalam surga mereka merasakan kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Gelang dari emas, B. Pakaian dari sutra, C. Perhiasan dari emas dan mutiara, D. Gelang dari mutiara, E. Cincin dari emas. Kecualinya adalah E. Cincin dari emas. Soal nomor 25. Contoh perilaku syaja'ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut, kecuali A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas, B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara, C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah, D. Memberikan bantuan kepada korban bencana, E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan. Kunci jawabannya adalah B. Ikut serta dalam pertempuran pembela negara. Soal nomor 26. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah, B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil, C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat musibah, D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah, E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapat hasil. Kunci jawabannya adalah E. Menunjukkan sikap bersyukur saat mendapatkan hasil. Nomor 28. Fungsi Ka'bah adalah A. Untuk disembah, B. Arah melaksanakan ibadah, C. Ukuran kebaikan dan keburukan, D. Bangunan suci, E. Tempat berkumpulnya umat Islam. Jawabannya adalah B. Arah melaksanakan ibadah. Nomor 28. Perhatikan tabel dari penggalan Quran surat Al-Isra 17 ayat 32 berikut. Nomor 1. Wala taqrabu alif lam samsiyah. 1 alif lam samsiyah, 1 mad jais samfas apa namanya? 1 oke, maaf, silahkan dilihat ya teman-teman. Maaf kalau ada salah dalam pengucapan. Nomor 2 azana innahu, 2 mad tabi'i dan 1 qalqalah sugra. 3 kana fahisyatan, 1 mad wajib muttasi'i. 4 wasa'a, 1 mad tabi'i dan 1 mad iwad. 5 sabilan, 2 mad tabi'i. Dari tabel di atas yang merupakan pasangan tajwid yang benar adalah A. 1 dengan A, B. 2 dengan E, C. 3 dengan C, D. 4 dengan B, 5 E. 5 dengan D. Kunci jawabannya adalah 5 dengan D. Nomor 29. Tren pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itulah, keluar aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di bawah ini yang termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah A. Sebagai pengetahuan, B. Untuk memperluas wawasan, C. Mengetahui cara memilih berpakaian, D. Terhindar dari perbuatan keji, E. Dapat memberitahu orang lain. Kunci jawabannya adalah D. Terhindar dari perbuatan keji. Soal nomor 30. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Arti ayat Al-Quran di samping adalah Wallahu alimun bizatis sudur, B. Wallahu alimun khabir, C. Wallahu ghafurur rahim, D. Innallaha ala kulli syai'in qadir, E. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jawabannya adalah kita lihat yang A. Jadi dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, artinya itu terdapat yang A.
Soal nomor 31. Menurut surat Al-Fatir ayat 32, yang dimaksud dengan muqtasid adalah A. Orang yang zalim kepada dirinya. B. Orang yang mengerjakan amalan yang wajib dan yang sunnah. C. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. D. Orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama, tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah. E. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kita lihat kunci jawabannya adalah D. Orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama, tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah. Nomor 32, perhatikan potongan ayat berikut. Sabiqum bil khairat. Potongan ayat di atas artinya A. Menganiaya diri sendiri. B. Maka di antara mereka. C. Lebih dahulu berbuat kebaikan. D. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. E. Maka berlomba-lombalah. Jawabannya adalah C. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Nomor 33. Kelompok yang akan diberi balasan oleh Allah berupa surga ad, yaitu A. Zalimun lil nafsihi. B. Mu'alaf. C. Sabiqum bil khairat. D. Muqtasid. E. Khalifah. Jawabannya adalah C. Sabiqum bil khairat. Nomor 34. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujarat 49 ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kelanjutan ayat di atas adalah A. La'allakum turhamun. B. Wallahu alimun hakim. C. Humar rasyidun. D. La'allakum tuflihun. E. Bima kuntum ta'malun. Kita lihat kunci jawabannya adalah A. Jadi sambungannya adalah la'allakum turhamun. Nomor 35, perhatikan potongan ayat berikut. Sabiqum bil khairat. Ini adalah tajwidnya. Tajwid yang digunakan adalah A. Iqlab. B. Idgham bigunnah. C. Idgham bila gunnah. D. Izhar halqi. E. Iqlab. Jawabannya adalah iqlab. Nomor 36. Menurut surat Al-Hujarat ayat 13 berikut, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita baca ayatnya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakrin wa ansa wa ja'alnakum sa'uban wa qabail li ta'aruku. Inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. A. Agar saling menghormati satu sama lain. B. Agar hidup berdampingan. C. Agar menyebar di muka bumi. D. Agar saling mengenal. E. Agar memahami bahwa ada yang unggul dan ada yang lemah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan surat tadi. Kunci jawabannya adalah D. Agar saling mengenal. Nomor 37. Apakah arti dari surat Al-Imran ayat 185 di bawah ini? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yaqbala minhu wa huwa fi al-akhirati minal khosirin. A. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka ia akan mengalami kesengsaraan di akhirat. B. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka ia akan bahagia di akhirat. C. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka ia akan menemui keberuntungan di akhirat. D. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka ia termasuk orang yang merugi di akhirat. E. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan ia termasuk orang yang merugi di akhirat. Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya adalah E. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan ia termasuk orang yang merugi di akhirat. Kita lanjut soal nomor 38. Islam adalah agama fitrah, artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran.
B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. E. Agama yang mengunjungi nilai-nilai kemanusiaan. Kita lihat kunci jawabannya adalah D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. Islam adalah agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran dan disebut dengan fitrah. Nomor 39. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Jawabannya adalah A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. Nomor 40. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan. B. Islam dan liberalisme. C. Pan-Islamisme. D. Postmodernisme. E. Islam akomodatif dan alternatif. Kita lihat kunci jawabannya adalah pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani disebut sebagai pembaru Islam yang mengemukakan gagasan tentang pan-Islamisme. Soal nomor 41. Jalan yang menyampaikan kepada hadis disebut A. Sanad. B. Matan. C. Rawi. D. Rijalul hadis. E. Mustahal hadith. Jawabannya adalah sanad. A. Nomor 42. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal A 75 gram emas murni atau 24 karat. B 80 gram emas murni 24 karat. C 90 gram emas murni 24 karat. D 85 gram emas murni 24 karat. E 95 gram emas murni 24 karat. Kita lihat kunci jawabannya adalah D. 85 gram emas murni 24 karat. Nabi SAW bersabda, tidak ada kewajiban bagi dirimu atas sesuatu sehingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu telah mencapai 20 dinar dan telah mencapai 1 tahun, maka zakat darinya adalah setengah dinar. Sedangkan kelebihannya dihitung menurut perhitungannya. Tidak ada zakat pada suatu harta sehingga mencapai suatu tahun. 1 dinar bernilai 4,25 gram sehingga 20 dinar sama dengan 85 gram. Wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila telah mencapai 1 tahun. Jika lebih dari itu belum kena zakat. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 43. Raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Maliku As-Saleh. B. Zainal Abidin. C. Abdurrahman Saleh. D. Merah Sile. E. Sayyid Ahmad. Jawabannya adalah C. Abdurrahman Saleh. Raja terakhir Samudra Pasai adalah Abdurrahman Saleh. Nomor 44. Batas nisab zakat kambing minimal A. 40 ekor kambing. B. 50 ekor kambing. C. 60 ekor kambing. D. 20 ekor kambing. E. 30 ekor kambing. Jawabannya adalah A. 40 ekor kambing. Pembahasannya, tidak ada kewajiban zakat atas kambing kecuali setelah mencapai jumlah 40 ekor. Jika jumlahnya telah mencapai 40 sampai 120 ekor dan sudah sampai masa haulnya, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika setelah mencapai 121 sampai 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika mencapai 201 sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Selanjutnya, dari jumlah 300 ekor tersebut, maka setiap penambahan 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal 45. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah A. Sayyid Abdullah. B. Mullah Muhammad Utnar. C. Sayyid Sabik. D. Sayyid Am Aziz. E. Sayyid Umar. Jawabannya adalah Sayyid Sabik. Pembahasannya, penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah Sayyid Sabik. Nomor 46.
Pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Tayamum, B. Sama sekali tidak boleh diganti, C. Toharoh, D. Berhadas, E. Mandi. Jawabannya adalah tayamum. Nomor 47. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Said bin Haris, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, E. Haidar Ali. Kita lihat kunci jawabannya adalah Khalid bin Walid. Nomor 48. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah diturunkan A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah, B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dari Ya Ayyuhan Nas, pendek-pendek, D. Dimulai dengan Ya Ayyuhallazina amanu, panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan, dan ketatanegaraan, E. Diturunkan di Makkah setelah hijrah. Jawabannya adalah C. Dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas atau pendek-pendek. Pembahasannya, ciri-ciri ayat Makkiyah adalah dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas atau pendek-pendek. Nomor 49. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan Muslim modern yaitu A. Ibnu Batutah, B. Ibnu Rusdi, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, E. Ibnu Sirian. Jawabannya adalah Ibnu Khaldun. Pembahasannya adalah sejarawan Muslim modern adalah Ibnu Khaldun. Nomor 50. Apa judul karya besar Ibnu Sina Avicenna di bidang kedokteran? A. Al-Atibah, B. Qawaniin, C. Al-Qawaniin, D. Al-Qanun, E. Asyibah. Kunci jawabannya adalah Al-Qanun. Karya Avicenna di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi at-tib.